sukacita persekutuan, kami menyambut Bapak, Ibu, dan Saudara dalam ibadah hari Minggu kedua sesudah Epifani. Firman Tuhan dalam ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Yuliana Parapat Lende, Ketua Majelis Jemaat GPB Jemaat RN DKI Jakarta. Tuhan memberkati ibadah kita di hari ini. Saudara-saudara, marilah berdiri. Masuklah ke pelataran Tuhan dengan nyanyian syukur. Bawalah persembahan kepadanya dengan sukacita. Pasanglah telinga untuk mendengar sabdanya dan bukalah hati agar Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing kita terambil dari Injil Markus 9 ayat yang ke-7b. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Terimalah salam rasuli, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai saudara sekalian.
Bapa yang Maha Agung, ketika tertunduk di hadapan-Mu saat ini, hati kami begitu damai dan tenang. Ada sukacita yang dirasakan dalam perjumpaan denganmu. Kasih sayang-Mu tidak pernah berkurang dalam hidup kami. Engkau menjaga, menolong, dan memelihara kami, terutama di tengah kondisi saat ini, di mana dunia sedang diguncang virus yang mematikan. Bahkan iman kami pun terguncang karena hal ini. Sehingga kami menjadi terfokus pada hal ini dan melupakan pemeliharaan. Kami jatuh dalam pengandalan diri, mencari solusi dengan kekuatan kami sendiri. Kami lupa bahwa kami memiliki Allah yang besar, yang mampu mengatur segala hal menjadi baik menurut rahmat dan kasih-Nya. Peristiwa air berubah menjadi anggur di dalam pesta perkawinan di Kana membuktikan akan kehadiran dan kekuasaan Kristus yang mampu memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi manusia, terkhusus bagi anak-anak yang percaya kepadanya. Dalam keyakinan itu, kami berseru kepadamu, ya Yesus. Dengarlah seruan doa kami. Bimbinglah kami untuk tetap berjalan pada jalan-jalan yang Engkau tunjukkan bagi kami, agar kami tidak terantuk pada batu kehidupan. Ajarkan kami untuk mempercayakan hidup ini sepenuhnya hanya kepadamu, sehingga kami dapat melihat dan merasakan kasih-Mu yang menyertai kehidupan kami. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan.
Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena di hari Minggu ini kami boleh duduk bersama keluarga di rumah tangga kami masing-masing maupun di ruangan gereja untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu. Penuhilah kami dengan Roh Kudus sehingga kami kembali dikuatkan, dimampukan terus berjalan bersama dengan Tuhan, dan kebenaran Tuhan ini memampukan kami hidup menjadi berkat bagi satu dengan yang lain. Berkuasalah atas kami semua pada hari ini, dan biarlah firman-Mu tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Dalam Yesus Kristus firman kehidupan, kami senantiasa berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 2 ayat 1-11 berkata, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga pada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 gunung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, mari kita lihat pada ayat yang ke-10. Biasanya orang menghidangkan anggur yang baik dahulu
sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kondisi yang menakutkan saat ini adalah kekurangan. Kekurangan adalah makna yang sangat-sangat menakutkan, bukan saja kekurangan secara ekonomi, tetapi ketika kita didapatkan berada dalam situasi kurang. Padahal mungkin penilaian orang menganggap bahwa kita mampu, tetapi ternyata kita sedang berada dalam kekurangan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sedikit saya membawa kita untuk memahami arti dari kekurangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekurangan artinya tidak tersedia sesuatu yang diperlukan. Ketika kita memerlukan, ketika orang lain memerlukan, ketika orang menuntut dari kita, ternyata kita tidak bisa, dan disebut sebagai kekurangan. Saya kasih contoh, ketika banyak orang mengikuti Yesus, ada 5.000, itu baru jumlah laki-laki. Dan saudara, saat itu mereka kekurangan makan. Yesus mengatakan, berilah mereka makan. Dan saat itulah para murid mengatakan bahwa makanan tidak cukup. Dan saudara-saudara yang terkasih, itu adalah sebuah kekurangan. Dan kita juga lihat kekurangan yang dialami oleh janda di Sarfat. Mengalami kekeringan luar biasa pada saat itu, dan mereka berada dalam situasi kurang. Hanya ada segenggam tepung dan sedikit minyak. Tetapi saat itu Yesus hadir, dan saat itu Nabi Elia juga menyadarkan janda di Sarfat untuk memahami bahwa berilah kepada saya. Dan janda itu begitu yakin, dia tidak memikirkan kekurangannya, tetapi dia melakukan semuanya untuk hamba Allah ini, sehingga dia tidak pernah kekurangan. Lalu mujizat yang diberikan oleh Yesus untuk 5.000 orang. Karena Yesus hadir, maka kekurangan itu tidak menjadi kekurangan, bahkan kelimpahan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam perumpamaan pembacaan kita pada hari Minggu ini, kita diingatkan adalah sebuah kekurangan. Kekurangan yang pasti memalukan. Saudara, dalam sebuah pesta, kalau orang mau melakukan pesta, melaksanakan pesta, pasti dia tahu bahwa itu adalah sebuah kelimpahan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, ketika pesta itu berada dalam kekurangan, itu memalukan. Karena pesta itu dalam sebuah perencanaan yang panjang. Ada panitianya, dan semua pasti duduk bersama memikirkan bahwa ini tidak boleh ada kekurangan, apalagi anggur sebagai minuman pokok pada saat itu. Dan saudara-saudara yang terkasih, ternyata pesta di Kana itu mereka kekurangan anggur. Dan saudara-saudara, mereka pun datang kepada Yesus, khususnya ibu Yesus, mengatakan bahwa mereka kekurangan anggur. Dan saudara-saudara yang terkasih, pada saat itu Yesus mengatakan, waktuku belum tiba. Tetapi ibu Yesus begitu yakin, apa saja yang disuruhnya ikut. Dan di sana ada 6 tempayan, dan semuanya air penuh. Dan saat itulah, karena Yesus hadir,
Karena Yesus diundang dalam pesta itu. Yang pada saat itu sebenarnya guru-guru Timur itu jarang untuk hadir dalam sebuah pesta. Tetapi karena Yesus diundang, maka dia hadir. Dan ketika dia hadir, maka mujizat itu terjadi. Pesta itu tidak jadi dipermalukan. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa mereka kehabisan anggur. Kalau di Indonesia pasti akan diingat selama-lamanya bahwa pesta anak si A kehabisan makanan. Pesta anak si B itu makanannya keasinan. Pesta anak si C itu sama sekali tidak menarik karena makanannya basi. Itu diingat terus. Dan saat itu anggur habis, itu memalukan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, Yesus hadir mau menunjukkan bahwa dia menghargai sebuah perkawinan. Dia menghargai sebuah keluarga yang dibentuk dan mengundangnya hadir. Dan saat itulah maka anggur yang habis itu tidak jadi habis, tetapi malah berlimpah. Sehingga panitia pesta itu datang kepada mempelai laki-laki. Dia katakan, biasanya orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara-saudara yang terkasih, panitia pesta ini mau mengatakan sebuah strategi biasa, strategi yang ada. Orang biasa menghidangkan anggur yang baik dahulu, karena pesta itu jalannya sehari suntuk. Hidangkanlah anggur yang baik dahulu. Nanti kalau orang sudah puas minum, baru hadirlah anggur yang ya KW berapa gitu. Supaya sampai akhir pesta anggur itu masih ada. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, ketika Yesus hadir, tidak demikian strateginya. Dari awal sampai akhir, anggur itu tetap ada. Dan saudara-saudara, inilah firman Tuhan yang mau ditujukan untuk kita saat ini. Ketika kita memahami tentang kekurangan dalam makna yang macam-macam. Ketika kita berhadapan dengan penilaian tentang sebuah kekurangan. Saya mau katakan ada orang yang berpura-pura kurang, tetapi ada sementara orang yang benar-benar hidup dalam kekurangan. Tetapi ada sementara orang yang ditekan oleh lingkungan karena kekurangan itu. Dan saudara-saudara, situasi ini yang sedang kita alami. Berhadapan dengan tekanan-tekanan ekonomi, berhadapan dengan penilaian-penilaian masyarakat, penilaian orang-orang di sekitar kita, penilaian keluarga kita, yang mengharap bahwa kita harus selalu ada. Kekurangan adalah aib, kekurangan adalah hal yang memalukan. Saya mau katakan bahwa hanya Yesus yang bisa memampukan kita untuk menerima sebuah kekurangan. Entah itu tekanan, entah itu harapan orang lain, entah juga kekurangan secara ekonomi. Hanya Yesus yang bisa untuk merubah kekurangan menjadi kelimpahan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita buat berhadapan dengan situasi kurang? Di tengah-tengah situasi di mana
kita berhadapan dengan kenyataan akhir-akhir ini. Yang harus kita lakukan, pertama adalah mengundang Yesus. Saya mau katakan bahwa seringkali kita anggap bahwa Yesus sudah tahu apa yang kita alami. Entah itu usaha kita, entah itu rumah tangga, entah itu pelayanan, entah itu gereja. Kita tahu bahwa Yesus tahu. Persoalannya apakah kita mengundang Yesus atau tidak. Dalam perjalanan banyaknya usia perkawinan, apakah masih kita mengundang Yesus dalam rumah tangga kita atau tidak? Dalam perjalanan pelayanan, masihkah kita tekun mengundang Dia? Atau kita maju sendiri dengan kekuatan kita? Karena saya mau katakan bahwa kekurangan itu datang sekalipun kita sudah merencanakan banyak hal. Tetapi ketika kita mengundang Yesus, maka jaminan masa depan itu ada. Dia tidak akan mempermalukan rumah tangga, usaha kita, gereja kita. Dia tidak akan pernah mempermalukan. Kalau dia diundang, persoalannya masihkah Tuhan diundang? Karena ada banyak kita menganggap bahwa Yesus sudah tahu. Toh saya anak Tuhan, toh saya melayaninya, toh saya memberikan diri baginya. Persoalannya, pesta di Kana itu mereka mengundang Yesus. Mereka tahu bahwa mereka membutuhkan kehadiran Yesus. Jadi, sudahkah kita mengundang Yesus? Yang kedua, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa persediaan kasih kita itu pasti habis. Sehebat apapun, sebanyak apapun kasih dan cinta kita, kita berhadapan dengan orang yang itu-itu, persoalan yang itu-itu, pasti persediaan cinta kita habis. Tetapi ketika Tuhan hadir, Tuhan sanggup merubah yang sedikit itu menjadi berlimpah. Saya mau katakan begini, semua perjalanan sebuah hubungan pasti mengalami kehambaran. Apalagi dalam rumah tangga. Ketika kita masuk bulan madu, semuanya indah. Tetapi persoalan demi persoalan hadir, kekecewaan demi kekecewaan hadir. Hadir juga anak-anak dengan kebutuhan-kebutuhan dan masalahnya masing-masing. Penilaian dari keluarga besar. Kita berhadapan dengan persoalan ekonomi, kita berhadapan dengan persoalan diri kita sendiri. Tuntutan-tuntutan yang kita buat sendiri. Dan kita akan mengalami apa yang disebut dengan hambar. Tetapi Yesus bisa merubah yang hambar itu menjadi manis. Air tawar itu diberikan rasa. Air yang hambar itu menjadi anggur. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya Yesus yang bisa memberikan rasa dalam sebuah hubungan, memberikan rasa di tengah-tengah kehambaran kehidupan ini. Untuk itu siapapun kita, Yesus dapat membuat mujizat. Dan kalau Yesus hadir, bukan metode-metode dunia yang kita pakai. Biasanya kita begitu munafik, awalnya baik sekali. Lama-lama kelihatan aslinya. Tidak demikian ketika Yesus hadir. Sehingga
Panitia pesta itu mengatakan biasanya orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Seolah-olah strategi itu biasa. Strategi seperti ini itu ada di mana-mana dan itu diterima umum. Tidak. Kalau ada Yesus, tidak demikian. Tidak ada baik di awal, di akhir berubah, tidak. Situasinya sama, energinya sama, di awal, di pertengahan, sampai akhir itu sama. Masa bulan madu sampai masa tidak ada bulan madu tetap sama. Karena apa? Karena ada Yesus. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari, mungkin kita sekarang sedang mengalami kekurangan kasih. Mungkin juga kita sedang memakai strategi-strategi, metode-metode dunia dalam sebuah hubungan. Mungkin juga kita sedang memakai topeng-topeng kehidupan di tengah perjalanan rumah tangga. Undang Yesus. Maka di sana ada kejujuran, ada keaslian, dan rumah tangga kita bisa diselamatkan karena Tuhan ada di dalamnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita diizinkan berada di hari ke-17 di tahun 2021, jangan lupa undang terus Yesus. Dia yang bisa merubah yang hambar menjadi manis. Persediaan kasih kita tidak akan berkurang ketika Dia ada. Lalu kita akan hidup dalam kejujuran, keaslian, dan jaminan masa depan itu benar-benar ada dalam perjalanan hidup kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing orang dengan hati dan mulut berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat, dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami, doksologi dari Kidung Keesaan 754a. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, di tengah-tengah situasi yang berat saat ini, kami datang bertelut syukur di hadapan hadirat-Mu, bahwa mujizat berasal dari Tuhan masih ada, dan kami percaya kekuatan dan kasih cinta-Mu masih ada di jalan kehidupan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjuang sendiri. Engkau tidak pernah membiarkan kami berada dalam kekurangan. Engkau tidak pernah membiarkan kami melakukan segala usaha kami sendiri, tetapi Engkau senantiasa mencukupkan. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami datang satukan hati dalam persekutuan yang beribadahkan Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, mengucap syukur berterima kasih banyak. Engkau yang memilih para pemimpin yang bertanggung jawab. Engkau yang memilih para pemimpin yang memikirkan kesejahteraan negeri ini. Engkau juga yang memilih para pemimpin yang mau memikirkan segala yang baik bagi negeri ini. Biarlah Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, aparat menteri, anggota DPR, MPR, maupun TNI, Polri, Densus 88 ada dalam perlindungan dan kasih sayang-Mu. Kami juga memohon kepadamu saat ini, mengucap syukur untuk campur tangan Tuhan, sehingga vaksin boleh ada dan sedang uji klinisnya Engkau juga mau tolong. Biarlah semua orang yang mendapatkan vaksin mereka sehat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami percaya siapapun mereka yang terpapar virus corona, Tuhan jamah memberikan semangat, kekuatan, iman percaya kepadamu, sehingga di tengah-tengah penderitaan mereka tidak menjadi lemah, tetapi mereka menengadah mempercayakan kepadamu. Engkaulah tabib di atas segala tabib, Engkau turun tangan dan menyembuhkan semua orang. Kami juga terus memohon Engkau menjamah para medis, perawat, dokter, mereka yang bekerja di garda terdepan. Tuhan, jangan tinggalkan mereka. Biarlah di tengah-tengah situasi yang sangat mencekam, kami percaya Tuhan selamatkan mereka dengan setiap ketulusan, kasih yang mereka lakukan. Kami juga memohon kepadamu Tuhan, Engkau juga mau hadir di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kami berhadapan dengan bencana tanah longsor. Mari Tuhan, ada banyak keluarga yang terenggut daripada mereka. Rumah, kekayaan yang mereka kumpulkan bertahun-tahun hilang begitu saja akibat tanah longsor. Tuhan memberikan ketabahan, kekuatan, dan orang-orang yang bekerja untuk penyelamatan ini, Tuhan juga selamatkan mereka. Kami juga berdoa
untuk korban pesawat Sriwijaya Air, Tuhan juga tolong. Kami percaya Engkau hadir, Engkau menjamah, menghapus air mata mereka. Perasaan kehilangan yang mendalam ini, jangan tinggalkan mereka. Tetapi kami percaya Tuhan Sang Pemulih, Tuhan berbelas kasihan, Tuhan bersama-sama dengan mereka dan menjamah sehingga mereka tetap percaya bahwa kehidupan bersama dengan Tuhan adalah kehidupan di mana kami juga terus melakukan segala kehendak-Mu dan Tuhan hadir dalam hari-hari kehidupan mereka. Saat ini Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja GPIB Menabur Kasih. Tuhan juga mau memberkati pelayanan-pelayanan yang sementara waktu harus dilakukan secara ibadah, secara streaming. Tuhan juga tolong. Biarlah makna ibadah tetap dimaknai oleh umat-Mu, sehingga mereka tetap bersukacita dalam ibadah. Mereka memberi diri bagi-Mu, mereka tetap mengundang Engkau hadir dalam rumah tangga mereka, dan mujizat-Mu tetap terjadi. Tuhan Yesus, berkatilah hamba Tuhan, KMJ Pendeta Umi, bersama dengan PHMJ, Presbiter, ke-6 unsur Pelkat. Biarlah mereka bersukacita di tengah-tengah pelayanan ini. Engkau juga memberikan kesehatan yang prima bagi mereka. Kami juga memohon Engkau berkati semua masyarakat sekeliling gereja. Biarlah mereka sehat, jamahan kuasa-Mu juga berlangsung, sehingga oleh campur tangan Tuhan, ibadah boleh normal kembali, tatap muka boleh berlangsung sebagaimana mestinya. Tuhan Yesus, bagi jemaat-Mu yang sakit, Engkau juga mau menjamah orang tua lanjut usia. Tuhan juga memberikan sukacita dalam masa tua mereka. Tuhan juga hadir untuk orang muda yang sedang mencari pekerjaan, sedang merencanakan perkawinan. Tuhan juga menjamah dan memberkati dan memberikan yang terbaik. Remaja-remaja, taruna-taruna, jemaat Menabur Kasih kami serahkan kepadamu. Begitupun untuk anak-anak dalam tumbuh kembang, Tuhan juga memberkatinya. Segala rangkaian pelayanan yang sudah disusun untuk tahun 2021 ini, biarlah Tuhan memberikan yang terbaik dan gereja Tuhan senantiasa memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga memohon kepadamu, Engkau juga hadir dalam setiap persoalan-persoalan keluarga, usaha, persoalan-persoalan yang terjadi dalam umat-Mu. Tuhan juga buka jalan, karena kami yakin mujizat-Mu masih berlangsung dan kasih sayang Tuhan berlangsung juga atas jemaat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga mohon ampun atas segala salah dosa yang sudah kami lakukan. Kuduskan dan perbaharuilah umat Tuhan, dan dengan pengampunan hidup dalam pengampunan satu dengan yang lain. Dan peganglah erat tangan umat-Mu untuk memasuki minggu yang baru. Kami tidak tahu apa yang bakal terjadi, tetapi ketika Tuhan hadir, maka kami yakin, kami berimankan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan selamanya akan memberikan yang terbaik di jalan kehidupan kami sebagai umat dan anak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, kami alaskan syafaat ini hanya kepadamu. Ya Yesus Tuhan penebus kami, yang sudah mengajar kami berdoa.
Saudara-saudara, bersyukurlah kepada Tuhan dan berilah yang terbaik untuk kemuliaan nama-Nya. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 11 ayat 24 dan 25 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Tuhan memberkati. Marilah kita berdiri dan berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesempatan indah bersama saudara seiman dalam ibadah di hari ini. Sukacita terindah adalah ketika kami dapat membawa ucapan syukur dan persembahan kami kepadamu. Kami mohon Tuhan berkenan atas persembahan dan bakti hidup kami, agar cinta kasih-Mu nyata dalam seluruh karya hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang kita berdiri. Kita masuk dalam amanat pengutusan. Saudara-saudara, belajarlah untuk menjadi orang Kristen yang dapat dipercayai dalam tutur dan laku hidup, sehingga karya-karya hidup kita menyatakan Kristus yang kita sembah dan percaya. Berjalanlah selalu bersamanya melewati musim kehidupan ini. Sampai aku tiba di negeri
Angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.